Hi, hello class. Welcome to my English class again. This is for 9th grade ya, atau kelas 9. We are in the chapter 2, part 2 from our material. Chapter 2, tetapi di bagian kedua dari materi kita, we will discuss the material about agree and disagreement. Look at our slide ya. Kalian bisa lihat di sana saya berikan simbol ya, yes or no gitu ya. Yes untuk menyatakan kesetujuan dan no untuk menyatakan ketidaksetujuan. Jadi di chapter ini kita akan berbicara tentang bagaimana menyatakan kesetujuan atau agreement dan ketidaksetujuan atau disagreement. Kompetensi dasarnya masih sama ya, perhatikan yang saya berikan warna merah, persetujuan melakukan suatu tindakan kegiatan. Di atas disebutkan menerapkan fungsi sosial. Jadi melalui pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menerapkan atau mengaplikasikan atau menggunakan ya kalimat ungkapan baik itu dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk percakapan gitu ya, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Ini yang berikutnya juga kompetensi dasar untuk keterampilan. Kalian diharapkan dapat menyusun teks ya, menyusun teks percakapan sederhana, menyusun kalimat sederhana mengenai persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Nah, perhatikan video ini ya. Video ini bercerita tentang bagaimana ketika kita menggunakan masker ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini penting sekali bagi kita untuk menggunakan masker dimanapun kita berada. Baik ketika tim medis di rumah sakit ya, ketika kita pergi berbelanja ke toko gitu ya, membeli keperluan sehari-hari ya, lalu juga di mana saja ketika kita harus keluar rumah, kita harus menggunakan masker untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ya. Nah ini look at the best way to stay safe is by staying inside my home. Jadi cara terbaik adalah kita berdiam di dalam rumah sehingga kita terhindar dari penyakit ya. Kemudian ketika kita pergi keluar, kita menggunakan masker juga ya. And then it's also important to stay 6 feet ya, untuk menjaga 6 langkah dari teman kita, dari orang lain ya. Jika tidak menggunakan masker, tidak punya masker, bisa menggunakan scarf gitu ya. Yang pasti mulut dan hidung kita harus tertutup dengan baik. Ini pesan dari videonya ya. Oke. Now, let's do our next slide. Ya. Look at, what do you see? Apa yang sudah kita lihat tadi? Mari coba menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan 1 sampai 4 ya. Do you agree to wear mask every day? Ya. Kalian bisa membaca ya pertanyaan-pertanyaannya. Lalu kalian kalian samakan dengan apa yang sudah kalian amati tadi melalui video. Ya. Dicoba ya, pertanyaan 1 sampai dengan 4. Kemudian, mari kita perhatikan, kita amati kalimat berikut. Look at the sentences. Number 1 until number 4, ini adalah kalimat yang menyatakan kesetujuan. Sebuah agreement ya, kalimat agreement. Number 1, I agree that students must study at home to avoid COVID-19. Saya setuju bahwa siswa harus belajar di rumah untuk menghindari COVID-19 ya, COVID-19. Number 2, I agree we must wash hands to keep our health. Saya setuju kita harus mencuci tangan kita untuk menjaga kesehatan. I agree we must eat healthy food to stay well. Saya setuju kita harus makan yang sehat untuk tetap
dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik ya. That's good idea to stay at home when pandemic ya. Ide yang bagus untuk tetap tinggal di rumah ketika pandemi ya. Number 5 until number 7 ini menyatakan ketidaksetujuan. Let's check together ya. I don't agree to go to mall when pandemic. Ya, saya tidak setuju kita pergi ke mall ketika sedang pandemi. Kenapa? Karena banyak virus bertebaran di mana-mana ya. Kemudian I don't agree to eat fast food too much. Saya tidak setuju kita makan makanan instan ya terlalu banyak. Kenapa? Karena tidak sehat bagi kita. That's bad idea to be lazy when study at home. Ini adalah ide yang buruk ketika kita menjadi malas ketika belajar di rumah ya. Jadi walaupun di rumah belajarnya harus tetap rajin. Oke. Nah, ini adalah exercisesnya. Saya berikan beberapa exercises ya. Kemudian coba kita kerjakan, kita coba bersama gitu ya. Ini ada percakapan antara Tiara dengan Vanessa. Tiara berkata, we have much time to finish our assignment when study at home. Please don't be hurry. Ya, kita punya banyak waktu di rumah untuk menyelesaikan tugas. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Lalu Vanessa berkata, because we have limit time to finish it, don't be late. Ya, ada titik-titik di depannya ya. Ya, lalu Vanessa juga menyambungkan karena kita waktu pengerjaannya juga terbatas gitu ya. Jadi jangan terlambat. Ada tenggat waktunya, ada limit time-nya. Kira-kira yang mana jawabannya? Kalau kita memilih oke, it's good idea. Wah, ternyata salah ya. Ketika kita berkata ya agree, banyak waktu di rumah. Wah, ternyata salah juga gitu ya. Ternyata Vanessa menjawabnya I don't think so. Menurut saya tidak begitu karena kita punya batas waktu pengerjaan. Jadi jangan terlambat gitu ya. Kalian bisa mencoba ya. Ada 4 exercises di sini. Ya. Oke, terakhir the last kita simpulkan bersama bahwa ketika kita belajar agree and disagree, kesetujuan dan ketidaksetujuan, kita bisa menyampaikannya ketika kita merespon ya sebuah peristiwa ya. Ada sebuah peristiwa lalu kita tidak setuju, kita bisa katakan I don't agree, I don't think so ya. Tetapi ketika kita setuju kita bisa menyatakan I agree, it's good idea ya. I think it's good idea. Ya, begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya bagikan melalui tayangan ini. Tetap jaga kesehatan, keep health ya, stay at home. Jangan lupa to wearing your mask if you left home, and God bless you all. Thank you.